Selamat sore. Pada sore hari ini ternyata juga ada beberapa hal yang khusus atau spesifik. Yang pertama adalah kita dari kompetensi Ibu Dini juga ya. Kemudian juga ternyata juga yang presentasi pada sore ini ternyata eyang-eyang, kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Karena Bu Dini sudah punya cucu 2, saya juga sudah punya cucu 2. Ya, tapi semangatnya juga ya, mungkin Bu Dini semangatnya masih juga ini juga ya. Baik, saya akan menyampaikan mengenai ruang terbuka publik pada era normal, ya. Jadi pada era sekarang. Jadi ruang terbuka publik ya ternyata juga banyak fungsinya. Kemudian ketika pandemi datang, ya, itu menimbulkan permasalahan. Di satu pihak keberadaan ruang publik itu menjadi lebih penting, ya, menjadi penting. Ya. Kemudian adanya protokoler kesehatan, ya termasuk masuk ke ruang publik, sehingga kita akan mempunyai ruang terbuka publik yang baru, gitu. Ya, itu intinya adalah seperti itu. Itu buka publik, jadi ruang publik adalah bagian dari tanpa mengenal perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, jadi kalau kita melihat di ruang terbuka publik ya, khususnya di Semarang, itu yang ya saya juga beberapa meneliti mengenai ruang terbuka publik, itu di strata sosial yang berbeda, strata ekonomi yang berbeda, itu pada berkumpul tanpa mengenal ya. Ya inilah ya warga kota bisa melakukan kegiatan bersama dan sebagainya. Fungsi ruang terbuka publik itu ada beberapa. Ini adalah beberapa foto dari ya komunikasi ruang terbuka publik. Ya. Jadi fungsi ruang terbuka publik itu bisa sebagai media komunikasi untuk masyarakat. Ya. Jadi di sini terlihat ya beberapa ruang terbuka publik. Ya. Jadi baik dari kelompok, individu, ya, dia akan berinteraksi, berkomunikasi, gitu ya. Lanjut. Ya, bisa dilanjut. Ya, ruang terbuka publik juga untuk tempat rekreasi ya. Di sini tempat rekreasi yang murah. Ini Car Free Day di Solo, dia mengambil jalan. Ini dia bisa masyarakat bisa ya secara bebas ya berrekreasi. Ya. Lanjut. Ya. Ruang publik juga bisa tempat untuk tempat bermain ya, tempat bermain anak ya. Kemudian juga tempat bersantai. Ya, lanjut, Pak. Tempat bermain anak di sini kita bisa melihat ya, ini foto ini sebelum pandemi ya. Tempat bersantai ya, ini bisa melihat ada orang selfie, kemudian duduk-duduk ini di mana di trotoar Jalan Pahlawan Semarang ini ya, orang bersantai duduk di sini ya. Ya, lanjut. Ya, di ruang publik juga bisa orang beraktualisasi diri. Ya, ini bisa terlihat dari ada grup ini ya, grup Brigden, grup dia macam-macam ini ya, yang dia menampilkan di ruang publik. Ya. Lanjut. Ya, di ruang publik juga ada untuk kegiatan sosial. Ya. Ya, misalkan contohnya ini untuk donor darah, bagaimana orang untuk mendonorkan darah, kemudian ini mengenai
bumi, bagaimana menghemat energi, ya. Kemudian juga ini bisa melakukan semacam deklarasi dan sebagainya, ya, di ruang publik, ya. Lanjut. Ya, ruang publik juga sebagai sarana berolahraga, ya. Baik bisa sendirian, bisa juga ya secara kelompok untuk senam dan sebagainya. Ya. Lanjut. Ya, ruang publik merupakan suasana yang serasi antara bangunan dengan ya ruang terbuka publik. Ini bisa kita lihat di sini, ya, antara ini di kota, di tengah kota ini sebetulnya. Ya, ya, lanjut. Nah, sekarang ya ternyata kita semua ya tahu bahwa tidak menduga bahwa pandemi COVID-19 akan datang sampai sekarang di Indonesia, ya. Jadi pandemi COVID ya itu bukan mengubah wajah Indonesia saja, tapi wajah dunia juga akan berubah, ya. Ya. Kita tidak menduga situasi tidak pernah terlihat sebelumnya, tempat-tempat publik menjadi sepi, ya, karena orang takut, ya, tapi juga orang mungkin dilarang dan sebagainya. Orang-orang pada menjaga jarak. Kemudian yang dikarantina, ya, atau mengkarantina diri, ya, dia hanya melihat rumah, ya. Tadinya mungkin dengan lingkungan dan sebagainya, dan ya dia pergi kemana-mana, dia hanya melihat rumahnya saja. Kemudian ya kita sudah berbulan-bulan dalam ruangan, ya, itu akan menimbulkan rasa ya jenuh, bosan, ya. Kita manusia adalah makhluk sosial, butuh berinteraksi, butuh berkumpul, bersosialisasi dan sebagainya. Lanjut. Ya. Kemudian keberadaan ruang terbuka publik ya pada masa pandemi ini ya ternyata juga menjadi cukup penting. Ya. Ya. Di mana taman kota, lapangan sepak bola, ya, itu akan memiliki arti yang penting, ya, di mana orang yang mungkin sudah jenuh di rumah, ya, mungkin mau bekerja juga tidak bisa dan sebagainya, ya, dia butuh pada ruang terbuka itu. Ya. Lanjut. Ya, ruang terbuka publik dapat menjadi tempat berolahraga dan bersosialisasi, ya, di mana para penggunanya tetap dapat menjaga jarak fisik. Ya. Nah, ini sebagai contohnya adalah ya dengan ruang terbuka publik orang bisa berolahraga, ya, mungkin sambil ngobrol, ya, mungkin dengan menjaga jarak fisiknya, gitu. Ya, ya, lanjut. Ya, kemudian manusia ternyata tidak bisa dilepaskan dengan alam sekitarnya, ya. Sehingga mungkin orang akan di ruang terbuka itu kan menimbulkan perasaan nyaman, ya. Kesehatan mentalnya akan membaik dan sebagainya, ya. Mungkin dia sudah di ruangan tertutup sudah jenuh gitu, seperti itu. Lanjut. Ya, masyarakat mulai menyadari ya berharganya alam atau kawasan hijau sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, ya yang ya selama sudah berbulan-bulan mungkin ya ada di rumah dan sebagainya. Ya, ya, lanjut. Ya, di mana ruang luar yang mengalirkan udara, ya ini akan sangat ya ternyata sangat tangguh untuk melawan virus. Ya, jadi saya kira peran ruang luar itu ya menjadi sangat penting juga. Gitu. Ya. Lanjut. Ya, taman kota bisa memberikan manfaat. Ya, jadi untuk suplai oksigen, area menangkap sinar matahari, ya, dan mengendurkan ya tingkat stres mungkin ya. Ya, ini jadi ini dari foto ini terlihat bahwa ini adalah taman kota ini. Ini taman kota di Singapura. Ya, ini di tengah kota Singapura. Tapi ya seperti itu, dibuat seperti itu. Ya. Dan ini sangat menarik juga. Ya, lanjut. Nah,
permasalahan ruang terbuka publik ya. Jadi dengan adanya pandemi ternyata ada beberapa hal yang memang harus dilakukan penggunanya, manusianya ya. Sehingga menimbulkan permasalahan ruang terbuka ya pada era new normal ini. Ya. Lanjut. Ya, ini yang perlu ya. Pengguna perlu beradaptasi terhadap ruang terbuka publik. Ya. Jadi mungkin tadinya ya duduk bisa berdekatan, ya. Dia tidak memakai masker, ya. Dia masuk taman tidak harus cuci tangan, ya. Nah sekarang seperti ini, ya harus seperti itu ya. Ya kemudian juga yang lain yang itu perlu adaptasi. Ya, lanjut. Pembatasan ya antar jarak fisik akan mempengaruhi adanya personal space. Di sini terlihat ya bahwa ya tadi itu orang mungkin belum beradaptasi sehingga ya dia tidak menjaga jarak. Ya. Ya. Jadi foto-foto ini saya ambil kira-kira ya seminggu yang lalu. Ya. Nah ini pengguna masih seperti ini. Ya. Di samping itu juga memang kursi tamannya juga lebarnya juga terbatas. Walaupun di tengah sudah ada tandanya, ya, tapi ternyata diduduki orang yang ya 2 orang masih seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, faktor kesesakan pada ruang publik, ya, di mana mungkin orang juga senang dengan adanya kesesakan. Ya. Jadi kesesakan lain dengan kepadatan. Ya. Kesesakan itu sifatnya subjektif. Ya, jadi tiap orang bisa lain, ya bisa mungkin ya senang sesak, ya. Nah ini orang akan ya masih senang ya dengan hal yang seperti ini. Keempat, lanjut. Ya, adanya pengunjung yang sifatnya ya tetap ya, apalagi datang secara kelompok. Ya. Jadi di sini mungkin taman-taman lingkungan atau taman yang dekat dengan sekolah dan sebagainya ya, itu ada pengunjungnya tetap ya, sehingga menimbulkan teritori pada ruang itu. Ya. Jadi ini terlihat juga ya pada komunitas dia sering dia sering akan berkumpul secara periodik ya, seperti ini. Ya. Nah ini nanti kalau tentunya pada era new normal ini juga akan dibatasi juga. Ya. Kemudian yang sebelah ini, ya ini ada orang berkelompok, ya itu tidak memperhatikan jarak fisiknya. Ya. Lanjut. Ya, di sini ada beberapa teori arsitektur lingkungan yang berkaitan dengan ruang publik, ya, khususnya dengan adanya pandemi ini. Ya, ya. Lanjut. Ya, adanya teori adaptasi, di mana adaptasi adalah perilaku pemakai yang harus ya mengikuti keadaan lingkungan, ya karena adanya batasan fisik. Ya. Nah di sini ada 4 macam adaptasi. Ya. Yang mungkin yang pertama ini yang kaitannya dengan COVID, ya menghalangi perilaku, adanya batasan gitu ya, sehingga pemakai harus mengikuti. Ya lanjut. Kemudian personal space, ya. Jadi ruang batas ruang yang sifatnya tidak terlihat, ya, di mana orang lain tidak boleh memasuki. Ruang personal dapat direkayasa untuk tujuan tertentu, di mana seorang akan dipaksa untuk memenuhi tujuan tersebut. Ya. Nah di sini tentunya terhadap ya menjaga jarak, ya ini ya orang akan dipaksa personal space-nya. Lanjut. Ya, ini ada beberapa teori dari personal space ya. Jadi teori yang jarak yang paling dekat ya ini tentunya pada era pandemi ini ya tidak memungkinkan. Kemudian jarak personal ya dia 0,5 meter sampai 1,3
Ini mungkin masih dimungkinkan ya dengan pengawasan yang cukup ketat ya mungkin ya. Jadi dengan kontrol ya misalkan dengan diberi tanda silang ya sekarang yang sering terjadi seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, ini adalah jarak sosial. Ya, jadi mungkin sekarang yang aman untuk jarak jarak fisik adalah di sini, jarak sosial ini. Ya. Iya. Lanjut. Ya. Ya. Ya, di sini akan memunculkan ya. Mungkin di ruang terbuka juga ada ya ruang sosiopetal di mana ruang itu adalah saling berhadapan. Ya. Jadi itu memang untuk mengakrabkan ya, tapi untuk masa pandemi ini juga cukup riskan juga. Ya. Sehingga bisa juga memakai ruang sosiofugal di mana untuk mengurangi interaksi sosial ya dia akan bukan saling berhadapan tapi saling kebalikannya dari berhadapan. Lanjut, silakan. Dilanjut. Ya, teritori. Ya. Nah, ini teritori ini adalah sebenarnya ada 3 macam, ada primer, sekunder, dan publik. Tapi ternyata untuk di ruang terbuka publik ini ternyata ada teritori publik. Ya. Jadi seperti tadi sudah diutarakan ya bahwa untuk teritori publik itu sering dikuasai oleh orang ya yang memang karena kebiasaan orang mangkal di situ dan sebagainya sehingga dia merasa itu teritorinya. Tuh. Ya, lanjut. Kepadatan. Ya. Kepadatan berkaitan dengan keadaan manusia ya dengan ruangannya. Jadi keadaan ini adalah kepadatan bersifat objektif. Jadi mungkin dari protokol dari DKI itu kepadatan ruang terbuka hijau itu 50%. Nah itu ya, itu adalah objektif 50% dari kapasitas itu. Lanjut. Nah, di samping ada kepadatan adalah kesesakan. Jadi kesesakan itu adalah sifatnya subjektif. Ya. Dan kesesakan itu adalah tiap tempat, ya, tiap setting itu bisa lain. Ya, termasuk di ruang terbuka itu bisa juga orang akan senang dengan kesesakan. Ya, ya. Mungkin kalau di perpustakaan ya mungkin orang tidak senang ya, terganggu. Tapi kalau di ruang terbuka mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada protokol kesehatan ruang terbuka publik ya. Ini saya ambil dari protokolnya dari DKI. Pembatasan jumlah pengunjung 50% dari jumlah normal. Ya. Ini akan sangat susah ya kalau ruang terbukanya itu memang betul-betul terbuka. Ya, seperti contohnya kalau di Semarang itu Jalan Pahlawan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mungkin ruang terbukanya, apalagi orang masuk harus bayar dan sebagainya, itu bisa kita batasi. Tapi kalau ruang terbukanya sifatnya itu sangat terbuka, itu susah ya. Menggunakan masker saat berkunjung ke ruang terbuka hijau, ya atau ruang terbuka publik. Ini juga saya kira sudah sering, maksudnya sekarang sudah berjalan. Mencuci tangan dan menjaga jarak antar orang. Ya. Mencuci tangan, ruang terbuka, ya taman di Semarang beberapa sudah menyediakan tempat cuci tangan. Ya. Tidak berkunjung dalam kondisi sakit atau suhu lebih dari 37,5. Nah ini cuman ya ini tergantung dari orangnya. Dia apakah mau merasa kondisi sakit atau tidak merasa suhu ya. Nah ini suhu lebih ini mungkin setiap orang yang masuk ya harus dideteksi dengan termogan ya. Seperti itu. Tidak direkomendasikan untuk pengunjung berusia di atas 60 tahun atau anak-anak usia 09 ya. Ini juga susah. Ya. Ya, ini saya tidak boleh masuk ini. Karena saya sudah di atas 60.
Kemudian juga bagi pengunjung yang punya penyakit bawaan, seperti diabetes, jantung, ya. Nah ini juga mungkin tiap orang kalau yang tidak pernah dia check up, ya, medical check up, ya mungkin nggak tahu dia kalau dia punya penyakit seperti itu. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan, ya saya kira itu ya apa normal aja. Pengunjung diharapkan ya tidak berkumpul dan berkerumun. Ya, nah ini juga salah satunya ya untuk apa tentunya mungkin ada peralatan ya di dalam ruang terbuka itu yang mungkin dibuat seperti itu. Tidak menggunakan kendaraan bermotor. Ini juga kalau ruang terbukanya pada lingkungan itu mungkin bisa banyak ya. Tapi kalau di tengah kota itu juga agak susah juga. Tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Ya. Dan ini penataan dari ruang terbuka publik itu. Ya, lanjut. Ya. Desain ruang terbuka publik adalah ya pertama ya perilaku masyarakat di ruang terbuka publik ya akan mengikuti protokoler kesehatan ini. Ya. Dia harus ya begitu itu. Kemudian tujuan masyarakat itu adalah berinteraksi sosial ya. Seperti ngobrol dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang kemungkinan ngobrolnya harus ada jarak. Ya. Tidak bisa salam-salaman, cipika-cipiki dan sebagainya tidak bisa. Ya. Diperlukan adaptasi perilaku. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi pelaku pengguna itu memerlukan adaptasi. Ya, tadi ada 4 macam adaptasi ya. Itu yang sangat bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang pertama jadi ya. Jadi kita menata atau ya supaya orang tidak bisa menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian desain ruang publik ya ini pendapat saya ini ya. Mungkin tidak akan ada perubahan yang signifikan. Tapi mungkin bisa juga hanya ada penyesuaian terhadap elemen-elemennya. Ya, jadi ini ruang terbuka publik yang ada itu mungkin saya kira tidak perlu dirubah total ya ekstrimnya. Kemudian di sini kepadatan pengunjung akan berkurang ya, karena tadi dibatasi dan sebagainya. Di samping itu memang pada masa pandemi ini kepadatan pengunjung sudah berkurang juga. Ya. Jadi saya mengamati beberapa ruang terbuka publik ya, itu memang kepadatannya memang berkurang. Ya, dibandingkan ketika sebelum ada pandemi. Ya, lanjut. Ya, penyesuaian terhadap tempat berinteraksi. Ya, jadi membentuk ruang sosiofugal untuk menghindari interaksi. Ya. Apabila memakai ruang sosiovital harus disesuaikan. Ya. Jadi sesuai dengan ini ada gambar ruang duduk. Ya, ini ya itu memakai ruang sosiovital tapi dia jaraknya cukup jauh. Hanya mungkin jarak antar ini ya, antar orang duduk itulah yang diperhatikan ya. Kemudian memecah kerumunan. Ya, ini di foto yang sebelah ini ya. Mungkin dengan membuat blok-blok seperti itu. Ya, itu bisa memecah kerumunan orang banyak. Karena dari pengamatan saya itu kalau orang semakin banyak itu akan semakin susah menjaga jarak. Ya. Lanjut. Ya, penyesuaian lebar jalan setapak. Ya. Jadi untuk menghindari adanya kontak fisik, ya, itu mungkin kalau sebelumnya lebar jalan setapak cukup sekitar 1,2. Ya. Kalau kita lihat ukuran orang itu kan 0,6 ya. Kalau 1,2 bisa, tapi sekarang minimal jadi 2,2 karena ada jarak 1 meter lagi. Ya, nah ini yang mungkin ya penyesuaiannya seperti itu. Lanjut. Pemakaian peralatan olahraga ya yang secara bergantian dihindarkan. Ya, jadi di sini bisa melihat
ya mungkin ada ayunan, ya. Nah ini tentunya kan yang pakai bergantian. Nah ini harus dihindarkan. Atau mungkin anak-anak bermain mobil seperti ini, ya. Atau mungkin ada solusi lain mungkin ya. Misalkan harus disemprot dulu ya sebelum digunakan, ya sudah digunakan disemprot lagi atau ya seperti apa ya. Mungkin bisa juga ada beberapa mungkin nanti ada solusi juga gitu. Ya, lanjut. Penyediaan tempat cuci ya di beberapa tempat ya. Ini sudah apa di beberapa tempat di ruang terbuka publik di taman dan sebagainya ada beberapa tempat cuci ya. Dan ternyata dari apa pihak perusahaan jeli juga ya. Dia membuat tempat cuci ya dengan ini ya dari IM3 kalau nggak salah. Ya, tapi ya saya kira enggak masalah ya karena berfungsi juga. Selanjutnya, baik, terima kasih. Ya, jadi ini adalah apa mengenai ruang publik ya bagaimana harus ya kita harus beradaptasi dengan ruang publik yang untuk masa sekarang ini. Ya, terima kasih.